Perkenalkan, saya Nuryanti Rutgres dengan NIM 4342301054 dari kelas TRPL 4B pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi AAS pada mata kuliah keamanan perangkat lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan keamanan. Di sini kita pasti pernah mengalami masalah aplikasi yang tiba-tiba tidak dapat dijalankan, padahal biasanya aplikasi ini berjalan lancar. Tiba-tiba aplikasi ini nggak bisa diakses, lalu atau sistemnya mengalami gangguan, dan ada kemungkinan data penggunanya ini bisa bocor. Padahal setelah dicek, sistem ini tuh udah selesai dibuat dan udah diuji. Tapi kenapa insiden ini bisa terjadi? Nah, setelah dicek lagi ternyata ada satu hal satu hal penting yang dilupakan, yaitu tidak adanya pemeliharaan keamanan setelah sistem ini dirilis. Nah, banyak orang berpikir bahwa setelah software selesai dibuat, maka tugasnya pun selesai. Padahal, setelah dirilis, risiko ini baru bermunculan. Nah, inilah kenapa pemeliharaan keamanan itu menjadi hal yang penting dan nggak boleh dianggap sepele. Jadi, sebenarnya apa sih pemeliharaan keamanan itu? Nah, pemeliharaan keamanan ini adalah proses menjaga atau proses memastikan bahwa software yang udah kita buat ini tetap berjalan aman, andal, stabil, dan dapat dipulihkan, dan juga bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, perlu kita ingat bahwa di dunia teknologi ini tuh semuanya cepat banget untuk berubahnya. Ancaman itu bisa datang kapan aja, dan kadang-kadang itu datang dari hal-hal kecil yang mungkin kita lewatkan. Nah, oleh karena itu, software ini atau sistem ini nggak cukup hanya dibangun dengan aman itu pas di awal-awalnya aja, tapi kita juga harus merawat keamanannya secara berkelanjutan. Nah, proses pemeliharaan keamanan ini itu melibatkan pemantauan, melibatkan respon insiden, termasuk patch, backup, dan penghapusan data yang aman. Nah, pemantauan sistem ini dilakukan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan ketika ada insiden pun kita harus punya cara yang tepat untuk menanganinya dengan cepat. Selain itu, penting juga untuk memberi patch atau pembaruan keamanan, penting untuk menyiapkan backup, dan kalau ada sistem yang nggak udah dipakai, kita harus menghapusnya dengan aman. Sekarang kita ke salah satu contoh kasus. Di sini saya pakai contoh sistem booking ruangan yang dibobol. Nah, sistem booking ruangan ini bisa diretas karena tidak adanya patch keamanan. Jadi, ada bug lama tapi bug itu tidak diperbaiki sehingga jadi celah serangan. Nah, celah serangan ini dimanfaatkan oleh si hacker untuk masuk ke dalam sistem. Lalu, tidak adanya log pemantauan. Jadi, karena nggak ada log pemantauan ini, tim pengembang itu nggak bisa langsung menyadari ketika ada serangan. Ya, serangannya tidak terdeteksi gitu. Nah, masalahnya bisa menjadi makin besar karena sistemnya ini nggak punya backup. Data penggunanya bocor dan tidak dapat dipulihkan. Jadi, ketika datanya itu rusak dan sistemnya mati, semua informasi, semua data yang ada di dalam sistem itu hilang begitu aja, nggak bisa dipulihkan lagi, karena nggak adanya backup tadi. Nah, dan akhirnya sistem ini lumpuh, sistem ini down selama berjam-jam, dan kemudian tim pengembang kebingungan, tim pengembang panik karena mereka sendiri tidak punya prosedur tanggap insiden. Dan semua hal ini terjadi karena tidak adanya pemeliharaan keamanan yang baik. Semua hal ini sebenarnya bisa dicegah kalau sistemnya dipelihara dengan baik setelah dirilis. Lalu, supaya kasus yang kayak tadi tuh nggak terulang lagi, apa sih yang harus dilakukan? Apa sih solusinya? Nah, yang pertama, kita harus menjalankan pemantauan sistem dan audit keamanan secara berkala. Dilakukan secara rutin. Hal ini penting supaya kita itu bisa tahu lebih awal kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Audit keamanan ini juga sebaiknya dilakukan secara berkala untuk melihat apakah kontrol keamanan itu masih berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah menerapkan patch keamanan yang cepat dan rutin. Penerapan patch keamanan ini harus segera dilakukan, nggak boleh ditunda-tunda, karena kadang hal kecil seperti bug tadi tuh bisa jadi celah masuk untuk si hacker masuk ke dalam sistem kita. Lalu yang ketiga, kita harus punya rencana backup dan pemulihan jika terjadi insiden. Kita harus menyiapkan sistem backup dan recovery. Jadi kalau sistemnya rusak atau
tiba-tiba diserang, kita bisa memulihkan data-datanya itu lebih cepat tanpa kehilangan data-data yang penting. Selain itu, kita juga harus melakukan analisis akar masalah saat error terjadi. Nah, setiap kali terjadi kesalahan atau insiden, sangat penting untuk melakukan analisis akar masalahnya. Supaya apa? Supaya kita tahu penyebab dan kita bisa mencegah serangan keamanan ini tuh tidak terjadi lagi. Gitu. Lalu yang terakhir, penghapusan sistem usang secara aman. Nah, sistem atau data yang udah lama nggak dipakai, udah lama nggak digunakan, itu sebaiknya dihapus secara aman. Karena kalau dibiarin, hal ini juga bisa menjadi celah untuk masuknya serangan ke dalam sistem kita. Nah, dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa keamanan itu dirawat, bukan hal yang sekali jadi. Keamanan itu bukan satu kali kerja, tapi proses berkelanjutan. Pemeliharaan adalah kunci jangka panjang. Keamanan bukan sesuatu yang selesai begitu saja, namun harus dijaga, dipantau, dan dirawat terus-menerus. Nah, membangun software yang aman memang penting, tapi merawat dan menjaga keamanannya itu lebih penting lagi. Software atau sistem yang udah dirilis tetap punya risiko. Tanpa pemeliharaan keamanan yang tepat, sistem yang tadinya aman itu bisa menjadi berbahaya juga, bisa jadi rentan. Maka dari itu, kita perlu mengubah pola pikir bahwa ketika membuat software, tugas kita itu bukan hanya membangun aplikasi yang bagus pada fungsionalnya saja, tetapi juga kita harus memastikan aplikasi itu aman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Nah, jadi mulai dari sekarang, jangan pernah anggap pemeliharaan keamanan ini adalah hal yang sepele. Karena pemeliharaan keamanan ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan, stabilitas, dan keamanan sistem di dunia nyata. Dan tanpa pemeliharaan, software yang aman pun bisa jadi berbahaya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.